Ya kaget lah saya Mbak, anak saya bilang ke Thailand di hotel. Tiba-tiba pas sudah meninggal, ada beritanya di judul. Kalian adalah robot kita, kalian adalah binatang kita, kalian adalah mesin uang kita. Jadi bekerjalah dengan baik, kata dia gitu. Di sini tidak ada rasa kemanusiaan. TPPO ini kan sebuah transorganized crime, ya, jadi kejahatan antar negara yang berorganisasi. Demi mencoba peruntungan, Soleh Darmawan, seorang pemuda asal Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggalkan Indonesia ke negeri Gajah Putih, mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, Soleh justru kembali dalam keadaan meninggal dunia, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang. Mengapa kasus penipuan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih marak terjadi? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Soleh Darmawan, warga negara Indonesia atau WNI asal Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia di Kamboja. Soleh diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sebelumnya pada 18 Februari 2025, Soleh pamit kepada keluarga untuk bekerja di Thailand sebagai koki dengan bantuan dari teman dekatnya. Dengan iming-iming akan menerima upah hingga 3 kali lipat, Soleh berharap kepergiannya ke luar negeri bisa membiayai adik-adiknya bersekolah. Namun setelah berangkat ke Thailand, Soleh yang merupakan lulusan tata boga ini tidak pernah memberitahu seperti apa tempatnya bekerja. Komunikasi kepada orang tua hanya dilakukan dari dalam kamar. Tak disangka, pada awal Maret lalu, Soleh dikabarkan meninggal dunia. Setelah keluarga dan teman korban mencari tahu, ternyata Soleh bukan bekerja di Thailand, melainkan di Kamboja. Keluarga merasa tertipu dengan pihak yang memberangkatkan Soleh. Terlebih, keluarga melihat langsung bahwa di jasad korban ditemukan luka sobekan di bagian perut. Saya pas tahu-taunya pas Soleh udah almarhum. Itu juga teman-temannya yang nyelidikin, terakhir IG-nya katanya adanya di Kamboja. Kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandiin. Setelah proses panjang, jenazah Soleh akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 15 Maret 2025 dan telah dimakamkan di makam keluarga yang berada di samping rumahnya pada 16 Maret lalu. Kematian Soleh Darmawan yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang di Kamboja tentu menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Dan saat ini saya sudah berada di Kelurahan Jaka Sampurna di kawasan Bekasi Barat, Jawa Barat untuk menemui langsung kedua orang tua almarhum Soleh Darmawan, Ibu Diana dan juga Bapak Saifullah. Sebelumnya kami dari tim iNews Files mengucapkan turut berduka cita atas kematian putra ibu dan bapak. Bisa diceritakan waktu itu Bu, kronologi awal mula keluarga menduga almarhum Soleh ini menjadi korban perdagangan orang? Ya saya nggak tahu ya Mbak, cuman orang-orang aja yang pada ngomong kayak gitu. Saya mah taunya anak saya kerjanya ke Thailand aja, di hotel. Taunya kerja di Thailand? Iya, di hotel bagian bikin-bikin makanan. Itu awal mula keberangkatan tanggal? 18 Februari. 18 Februari 2025. Pada saat itu proses keberangkatannya seperti apa Bu Diana? Pokoknya dia waktu itu izin mau memperpanjang paspornya sama Kak Seli.
Terus sama buat ketemu orang yayasannya itu sama Kak Seli, itu doang saya yang tahu. Sally itu Tetangga depan. tetangga, tinggal di dekat sini juga. Iya, temen dia dari kecil dah. Jadi waktu itu diurus oleh yang merekrut waktu itu. Iya, pokoknya ditemenin sama Kak Seli, saya emang nggak ngerti ya. Pokoknya dia perpanjang paspor sama Kak Seli, ditemenin. Ketemu sama orang yayasan sama Kak Seli yang nganterin. Sampai berangkat ke Thailandnya juga emang dia yang nganter, tuh selalu yang nganter dah Sally itu temennya. Oleh tetangga di sini yang mengajak waktu itu. Iya. Waktu itu ajakannya seperti apa Bu? Ajakan kerja yang katanya di Thailand lokasinya. Iya. Ngomongnya mau ke Thailand, di hotel gitu. Di hotel. Bikin roti mak gitu. Sama seperti kerjaan di Jakarta sebelumnya juga. Sebelumnya juga dia bikin gitu dah. Roti-roti, kue nastar, brownies, apa aja dia. Itu tawarannya seperti itu. Iya. Disebutkan waktu itu iming-iming, gajinya berapa, tinggal di mana. Cuman ngomongnya gitu doang, gajinya gede. Cuman saya tempat apa itunya saya nggak nanya. Gaji besar ada angka yang disebutkan? Enggak, cuman bilang 3 kali lipat doang gaji sini. Gaji 3 kali sana lipat. 3 kali lipat Dari dibanding pekerjaan terakhir di sini. di Jakarta. Proses keberangkatannya berapa minggu sejak diajak oleh perekrut ini? Pokoknya sedengar-dengarnya saya soalnya mau berangkat mak hampir ada sebulanan gitu ngomong dia mau ke Thailandnya. Kemudian waktu itu keluarga mendengar kabar Soleh meninggal dunia dari mana Bu? Dari teman sananya nelfon saya tuh dalam keadaan sekarat anak saya tanggal 2 malam. 2 Maret. 2 malam. Tanggal Iya, malam 2. maksudnya tapi malam gitu Mbak Malam. Pas pagi-paginya jam berapa setengah 9-an ada kabar lagi anak saya udah meninggal. 3 Maret 2025 dinyatakan meninggal dunia. Ini yang menelpon semalamnya itu warga negara Indonesia juga? Iya, ngomongnya bahasa Indonesia. Warga Indonesia. Indonesia. Jadi dia waktu itu kan Ibu masih mengetahuinya di Thailand ya. Ternyata Iya. di Kamboja ini berarti ada teman sekamar. Pas itu tahunnya di Kamboja saya pas posisi anak saya udah meninggal ya Mbak. Setelah 3 Maret itu. Iya. Awal mula keluarga mengetahui ternyata bekerja di Kamboja bagaimana? Ya kaget lah saya Mbak, anak saya bilang nggak ke Thailand di hotel. Tiba-tiba pas udah meninggal ada anunya beritanya di judol. Itu baru terungkap setelah di meninggal. Kambojanya. Udah ada iya. di ituan kan, udah ada di media gitu. Ada yang bilang judol. Kerjanya operator judol anak saya. Dan mana saya kan nggak kerja begitu. Nggak. Di Mau perusahaan ngapa, operator judi online. Jadi Iya. Ibu Bapak baru tahu dari media. Iya pas baca-baca gitu saya. Korban meninggal tanggal 3 Maret. Iya. Dipulangkan tanggal 15. 15 Maret. Ada jeda waktu hampir 2 pekan. Selama kurun waktu tersebut ada yang menghubungi mungkin Ada pihak dari perusahaan sana. dari perusahaan. Iya, namanya Kelvin. Mengakunya perusahaan apa Bu waktu itu? Enggak dijawab sama dia perusahaan apa gitu. Tapi waktu itu sudah dijelaskan lokasi jenazah di Kamboja atau belum? Enggak, belum. Belum dijelaskan. Pas sudah jelas-jelas, pas sudah viral baru ketahuan. Kemudian setelah jenazah dipulangkan 15 Maret, sampai sekarang ada koordinasi mungkin dari pihak kepolisian, dari pihak Kementerian Luar Negeri? Saya taunya polisi doang yang datang. Polisi sudah datang ke sini? Ya. Ya, Pokoknya polisi-polisi itu udah datang ke rumah Kak Seli, sama Seli dah. Tapi Ibu ada membuat laporan ke pihak kepolisian? Belum. Atau seperti apa? Belum. Belum mengurus kasus Belum. ini? Saya kagak ngerti Mbak, saya mah kalau ada yang nyaranin baru dah. Nah, ini kamar Kamar Soleh ya, Bu, ya? Iya. tidur di sini sama adik-adiknya? Sama adiknya satu doang dia mau. Yang umur berdua. berapa? Yang umur 15. Yang umur 15. Soleh waktu meninggal usia 24 ya Bu ya? Iya. Berarti waktu itu Ibu, waktu percakapan terakhir sempat berbincang dengan Soleh itu tanggal berapa sebelum kematiannya tanggal 3 Maret? Tanggal 24. 24 Februari. Satu pekan ya Bu sebelum meninggal dunia. Iya. Apa waktu itu yang dibicarakan dengan Soleh? Ya begitu kan waktu dia berangkat ke Thailandnya ngomongnya adik-adiknya tuh pada ini jangan bang, jangan ke daerah sono, tetangga gitu ya pada
ngeri katanya gitu ya. Udah dilarang sebetulnya. Iya, udah tetangga pada ngomong gini-gini gitu. Mama jadi takut. Saya mah kan nggak ngerti apa ya, nggak Berarti ngerti. ibu, bapak, adik-adik itu udah ngelarang Udah sebetulnya. tetangga udah pada ngasih nasihat. Cuma dia bersikeras. Orang ke Thailand mah ini soleh gitu ya. Soleh mah kan ada ijazah mak gitu. Kuliah di Kuliah. Jakarta ya Bu? Iya. Jurusan? Apindo. SEP. Tata Boga waktu itu. Mm-mm. Tata Boga. D3 anak saya. Soleh kan umur 24 waktu berangkat ke Thailand, berarti sudah kerja berapa tahun itu? Belum berapa tahun, baru berapa bulan. Baru Hampir berapa 8 bulanan dah dia mah. Ini foto wisudanya ya Bu Iya. ya? Boleh lihat ya Bu foto wisudanya ya Bu ya? Dia mah kuliah juga Mbak, kadang-kadang suka sambilan. 28 November 2023 ya Bu ya? Wisuda ini jurusan Tata Boga. Jadi baru 28 November 2023. Berarti 1 tahun ya kurang lebih. Apa aja dia mah, saya mah kagak ngerti chef ya, kadang-kadang suka bikin roti, kadang-kadang suka masak di hotel. Percakapan terakhir itu sempat ngobrol apa aja Bu? Ya begitu dia nasihatin saya, udah mah jangan kebanyakan pikiran, jangan dengerin kata orang gitu aja. Karena Ibu masih menyampaikan Iya. kekhawatiran. Saya nggak khawatir, cuman dia tahu ibaratnya kalau saya lagi sedih gitu gimana gitu. Jadi dia gede-gedein hati saya, kalau kata orang Betawi mah gitu Mbak, biar mak gue neng gak sedih. Dia ngomongnya gitu terus itu asal nelpon. Saya tambah gelisah lagi pas anak saya nelpon, kok posisi di atas kasur terus gitu ya. Biasanya dia kan kalau di kerja-kerjaannya di dapurnya lagi bikin roti. Dulu waktu di Jakarta. Iya, kalau di Jakarta begitu dia. Ini kok selama 4 hari nelponnya di atas kasur terus, nggak pernah ada aktivitas kerjaannya. Terakhir sebelum meninggal dunia mungkin ada gelagat mencurigakan atau sempat hilang kontak sama sekali? Sempat itu, pokoknya pas tanggal 24 terakhir dah itu dia nge-nelpon. Pas nelpon lagi tanggal 2 Maret malam jam setengah 10 apa. Anak saya udah sekarat. Udah duduk itu, saya panggil-panggil udah, Soleh ini mama, dia udah nggak bisa jawab Mbak. Kata temennya nanya saya, Ibu Soleh punya riwayat kejiwaan? Nggak ada, Soleh nggak punya riwayat kejiwaan. Anak saya di sini cuman berangkat bisul doang. Itu juga udah pecah bisulnya Mbak. Itu 2 Maret 2025? Iya, pas Malam hari? Pas pagi-paginya jam setengah 9 saya dikabarkan anak saya meninggal. Setengah 9 pagi. Artinya Soleh malam hari sebelum meninggal dunia seperti apa kondisinya? Duduk, lemas? Duduk begini di atas kasur. Tangannya gini, cuma gini aja. Matanya Yang pegang handphone itu teman sekamar? iya. Tapi mukanya nggak ditunjukin. Tidak mengeluarkan sepatah kata pun? Nggak ada, cuman begini aja Mbak anak saya. Itu terakhir kali? Terakhir kali pas besok paginya dikabarkan meninggal. Selama 24 tahun Ibu merawat Soleh, seperti apa sosok anak sulung Ibu? Ceria. Ceria? Baru kemarin doang di Thailand dia sepi. Biasanya anak saya papa posting ceria terus Mbak. Pas dia di Thailand sepi. Nelpon saya di atas kasur doang. Biasanya kalau itu dia kerja sambil ngaduk-ngaduk apa bakar rotinya. Bahkan teman-temannya juga kok Soleh kerja ke Thailand nggak ada ininya ya. Iya. Kalau teman-temannya kan pada tahu Mbak. Kalau Soleh kerja di mana selalu bikin postingan. Lagi masak kayak apa kayak gitu. Tapi Soleh memang mau bekerja untuk membantu keluarga? Selalu seperti itu? Iya, orang janji sama adenya itu. Ntar ya, Rul, habis lebaran lu sekolah lagi gitu. Cuman itu doang keganjelannya, kenapa ini perut anak saya sobek itu. Ada bekas jahitan? Ada.